Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fianwar Ardiansyah dengan NIM akhir 029 dari Teknologi Rekayasa Otomasi kelas A. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu dengan materi inverter sine wave. Oke, bisa langsung masuk ke materinya saja. Dimana yang pertama ini kita harus berkenalan terlebih dahulu dengan mikrokontrol yang akan kita gunakan dalam praktikumnya, yaitu yang pertama ada Arduino Mega 2560, dimana Arduino Mega 2560 adalah papan mikrokontrol tangguh berbasis Atmega 2560 dengan 8 bit. Papan ini beroperasi pada kecepatan clock 16 MHz dan menawarkan konektivitas yang luas, sehingga cocok untuk proyek yang kompleks yang membutuhkan banyak pin input dan output. Selanjutnya fitur-fitur Arduino Mega 2560 yaitu meliputi yang pertama ada memori 256 KB flash untuk program dan 8 KB SRAM dan 4 KB EEPROM. Kemudian yang kedua ada pin input output, di mana ada 54 pin input output digital dan 16 pin input analog dan 14 pin untuk output PWM. Selanjutnya konektivitas, koneksi USB untuk pemrograman dan komunikasi, jack daya DC dan header ICSP atau in-circuit serial programming. Kemudian yang terakhir ada proteksi, di mana memiliki cycling yang dapat di-reset untuk melindungi port USB dari arus yang berlebih. Selanjutnya ada ESP32S2 Mini, yaitu mikrokontrol yang kedua, di mana mikrokontrol ini adalah papan pengembangan mikrokontrol yang berukuran ringkas yang dibuat di atas chip ESP32S2 dari Espressif. Papan ini memiliki konektivitas Wi-Fi dan dirancang untuk aplikasi Internet of Things khususnya. Ukurannya yang kecil membuatnya cocok untuk proyek dengan keterbatasan ruang dan biasanya dilengkapi dengan memori flash sebesar 4 MB. Fitur-fitur pada ESP32S2 Mini ini, dimana yang pertama ada chipset ESP32S2 Mini. Ini adalah sistem pada chip SoC yang memiliki CPU tunggal dengan kecepatan hingga 200 MHz dan konektivitas Wi-Fi 2,432 GHz. Kemudian yang kedua ada port USB-C, tersedia untuk pemrograman dan catur daya, menjadikannya mudah untuk dihubungkan ke komputer. Yang ketiga ada konektivitas Wi-Fi, mendukung berbagai mode seperti AP, access point, STA, station, dan AP plus STA. Kemudian ada pin GPIO, memiliki sekitar 30 pin yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi seperti I2C, SPI, UART, ADC, DAC, dan PWM. Kemudian yang terakhir ada memori flash yang biasanya dilengkapi dengan memori flash besar 4 MB untuk menyimpan program dan data. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengetahui dari masing-masing datasheet dari Arduino Mega. Di sini ada penjelasan datasheet yang saya dapatkan dari internet, di mana di sini tertera penggunaan dari Arduino Mega itu sendiri, fitur-fiturnya, pin out dan sebagainya. Nanti ada di sini, di mana di sini dijelaskan ada fitur-fitur dari Atmega 2560, kemudian ada beberapa mode-modenya, switch mode, power, I/O dan sebagainya. Nanti kalau dari teman-teman merasa penasaran dengan datasheet dari Arduino Mega, bisa dicek langsung di link drive yang saya kirimkan nantinya. Kemudian yang kedua, di sini ada juga datasheet dari ESP32, di mana di sini juga menjelaskan yang serupa gitu, tidak jauh berbeda dengan datasheet dari Arduino Mega 2560, di mana di sini terdapat fitur-fiturnya juga, di mana ada Wi-Fi, CPU dan memori, advanced peripheral interface dan sebagainya. Nanti jika penasaran bisa dilihat sendiri di link drive yang saya kirimkan. Oke, kita balik lagi, yaitu pin out Arduino yang telah dijelaskan tadi. Sekitar ada 50-an pin yang cocok untuk dari proyek-proyek yang membutuhkan kompleks gitu. Dimana dijelaskan dari gambarnya ini terlihat jelas bahwa warna-warna yang membedakan ini menjelaskan dari masing-masing pin, dimana ada hitam ground, merah power, hijau LED dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada pin out dari ESP32, di mana di sini karena ukurannya yang cukup kecil gitu, jadi pin outnya cukup tidak banyak gitu dari Arduino Mega itu sendiri, mana terlihat sendiri di sini ada keterangannya. Jadi bisa disesuaikan gitu pin-pin yang akan digunakan untuk proyek yang akan dijalankan gitu.
Selanjutnya, penjelasan mengenai modulasi sine wave, di mana modulasi sine wave adalah proses mengubah karakteristik dari sebuah sinyal pembawa yang berbentuk gelombang sinus agar dapat membawa informasi. Dalam sistem komunikasi, sinyal informasi seperti suara atau data biasanya memiliki frekuensi rendah sehingga sulit dikirimkan jarak jauh. Oleh karena itu, sinyal informasi ditumpangkan pada sinyal pembawa yang memiliki frekuensi lebih tinggi sehingga informasi dapat ditransmisikan dengan lebih efisien dan tanpa banyak gangguan atau noise. Kemudian persamaan dari modulasi sine wave itu sendiri, dimana dengan luminosity sama dengan AC cos 2pi FCT plus beta gitu, dimana AC yaitu amplitudo carrier, kemudian FC frekuensi carrier yang biasanya tinggi, kemudian yang terakhir beta ada fase awal. Selanjutnya, jenis-jenis dari modulasi sine wave itu sendiri, di mana ada 3 jenis. Yang pertama ini ada amplitude modulation. Seperti namanya, amplitude modulation atau modulasi amplitudo adalah salah satu teknik modulasi proses pemodulasian sinyal frekuensi rendah atau sinyal informasi pada frekuensi tinggi dengan mengubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi atau frekuensi pembawa tanpa mengubah frekuensinya. Jadi, pada modulasi amplitudo ini, sinyal pembawa berubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sinyal pemodulasi, sedangkan frekuensi tetap selama proses modulasi. Ciri-ciri dari modulasi ini yaitu struktur lebih sederhana, termasuk sinyal yang mudah dideteksi, namun rentan terhadap noise dan boros dalam pemakaian daya. Amplitude modulation ini bisa dilihat dari gelombangnya di gambar yang sebelah kiri ini. Ada yang pertama ini ada amplitude modulation yang seperti ini. Dia yang awalnya tinggi gitu, yang awalnya sinusoidal tinggi, kemudian mengecil, kemudian tinggi dan mengecil kembali gitu. Nah, itu ciri-ciri dari amplitude modulation atau AM. Kemudian yang kedua ada frekuensi modulation. Frekuensi modulation atau modulasi frekuensi adalah teknik pengiriman informasi yang berbentuk frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa yang berfrekuensi tinggi. Jadi, pada modulasi ini sinyal informasi akan mengubah frekuensi gelombang pembawanya, sedangkan amplitudonya tetap sama selama proses modulasi. Ciri-ciri dari modulasi ini yaitu lebih tahan terhadap noise, biasanya digunakan dalam radio FM, namun lebar pita pada modulasi ini memiliki lebar pita yang lebih lebar dari modulasi AM. Kemudian untuk bentuk gelombangnya ini seperti ini, yang dimana awalnya ini lebar pitanya, lebar, kemudian merapat, kemudian lebar dan merapat lagi. Ciri-cirinya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada fase modulation. Yang dimaksud dengan fase atau fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Fase modulation atau PM atau modulasi fase merupakan suatu teknik modulasi yang merepresentasikan informasi sebagai variasi fase dari sinyal pembawanya. Pada modulasi fase ini, sinyal informasi mengubah fase gelombang pembawanya, sedangkan amplitudo gelombang pembawanya tetap atau tidak berubah. Teknik modulasi fase ini jarang digunakan karena memerlukan perangkat penerima yang lebih kompleks. Ciri-ciri dari modulasi ini yaitu memiliki kesamaan dengan modulasi FM karena termasuk ke dalam angular modulation. Namun modulasi ini juga memiliki lebar pita yang juga besar gitu. Ini berbalik dengan modulasi sebelumnya, di mana ini merapat gelombangnya rapat terlebih dahulu, kemudian melebar, rapat, lebar dan sebagainya. Jadi sedikit berbalik dengan frekuensi dari modulation. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan LC filter. Filter LC adalah sirkuit elektronik pasif yang terdiri dari induktor dan kapasitor. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk memblokir atau melemahkan frekuensi intervensi elektromagnetik tertentu sambil memungkinkan sinyal yang diinginkan lewat. Filter LC biasanya digunakan dalam elektronika daya, pengkondisian, dan aplikasi frekuensi radio. Prinsip kerja filter LC didasarkan pada reaktansi induktor dan kapasitor yang bergantung pada frekuensi. Induktor memiliki impedansi tinggi pada frekuensi tinggi dan impedansi rendah pada frekuensi rendah. Kapasitor memiliki impedansi rendah dan frekuensi tinggi, namun impedansi tinggi pada frekuensi rendah. Dengan menggabungkan kedua komponen ini secara strategis, filter LC dapat disesuaikan untuk menghilangkan kebisingan dalam pita frekuensi tertentu.
Berikut dari gelombang sinyal yang dihasilkan dengan menggunakan filter LC dan tanpa menggunakan filter LC ini. Dimana yang hijau ini dengan gelombang yang umumnya, gelombang sinus pada umumnya, namun ketika menggunakan filter LC, jadi gelombangnya ini dapat dikontrol gitu, dapat diblokir, jadi nggak sepenuhnya berbeda dengan gelombang yang awal. Selanjutnya jenis-jenis dari filter LC itu sendiri, di mana filter LC terhadir dalam berbagai konfigurasi tergantung pada fungsi yang dimaksudkan. Jenis yang paling umum yaitu ada 4, di mana yang pertama ada filter low pass, yaitu mengizinkan sinyal frekuensi rendah lewat sambil memblokir interferensi frekuensi tinggi. Kemudian filter low loss tinggi, mengizinkan sinyal frekuensi tinggi lewat namun melemahkan kebisingan frekuensi yang rendah. Kemudian yang ketiga ada filter band pass, mengizinkan rentang frekuensi tertentu untuk lewat namun memblokir frekuensi yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kemudian yang terakhir ada filter band stop, tolak rentang frekuensi tertentu, biarkan yang lain menembusnya. Kemudian dalam aplikasi penekanan MI, filter LC low pass paling sering digunakan, terutama dalam penyaringan saluran listrik, di mana tujuannya adalah untuk menekan kebisingan frekuensi tinggi agar tidak mencapai peralatan sensitif. Nah, berikut ini ada hasil grafik yang dihasilkan dari masing-masing filter LC itu sendiri, di mana ini ada low pass yang awalnya tinggi kemudian rendah, kemudian high pass yang awalnya rendah kemudian tinggi, kemudian band pass ini yang awalnya rendah, tinggi, kemudian rendah kembali. Selanjutnya aplikasi filter LC, yaitu filter LC digunakan pada beberapa industri, di mana yang pertama ada penyaringan saluran listrik, yaitu untuk menghilangkan EMI yang dilakukan dari switching catu daya. Kemudian yang kedua, sistem menggerak motor untuk menekan harmonik dan meningkatkan kualitas sinyal kontrol motor. Kemudian yang terakhir ada peralatan komunikasi untuk memastikan transmisi sinyal yang bersih dalam sistem RF dan gelombang mikro. Kemudian yang terakhir ada perangkat medis untuk menjaga kompatibilitas elektromagnetik di lingkungan, di mana integritas sinyal yang sangat penting. Kemudian yang terakhir ada contohnya seperti ruang terlindung dan ruang uji EMC, di mana filter umpan LC dipasang di titik masuk daya untuk mencegah kebocoran dari EMI. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi dari inverter sine wave. Selanjutnya akan dilihatkan gitu hasil dari praktikum percobaan inverter sine wave ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk dari pembahasan program dari percobaan dari sine wave modulation menggunakan dari trafo, kemudian menggunakan percobaan menggunakan beban dan tanpa beban, bagaimana hasil yang akan digrafik, hasil yang akan dihasilkan, kemudian akan divalidasi. Selain dari GUI-nya akan ditampilkan juga menggunakan dari osiloskop yang akan digunakan gitu. Dimana kita akan ada empat program utama untuk dari dua percobaan. Dimana di sini yang pertama ada program kendali dari PWM-nya dari Arduino menggunakan microcontroller Arduino. Kemudian ada GUI-nya, GUI sebagai dari kontrol maupun monitoring dari hasil yang nanti akan diatur. Kemudian ini masih sama di program utama dan program GUI-nya, namun menggunakan dari ESP. Oke, yang awal ini ada program menggunakan Arduino, mana di sini menggunakan library Arduino.h. Di sini menggunakan dari Arduino Mega 2560 dengan pin yang digunakan yaitu pin 5 dan 6. Dan ini adalah definisi dari pin yang akan digunakan, yaitu pin 5 untuk forward dan pin 6 untuk reverse, dan baud rate 115/200. Terus di sini ada program untuk variabel dari modulasinya. Kemudian di sini ada program dari variabel dari timernya. Di sini ada selanjutnya ada deklarasi dari forwardnya. Kemudian setup dari pin, programnya seperti ini. Terus ini setup dari timernya untuk pin 5 dan 6 dari untuk PWM dari customnya. Void loopnya hanya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada setup timer 3 untuk interrupt untuk modulasi, programnya seperti ini. Nah, kemudian interrupt service rutin untuk dari timer 3 nya. Nah, ini set PWM dari value nya seperti ini programnya. Terus lanjut di sini program untuk mengupdate dari ICR dari 3
dan ini hanya program untuk menampilkan dari nilai untuk print lah, untuk menampilkan dari hasilnya. Terus di sini lanjut kita ke pembahasan dari program GUI-nya. Di sini menggunakan dari Arduino Mega 2560. Di sini masih tidak jauh berbeda dengan percobaan sebelumnya, masih menggunakan dari library dari Python-nya itu sendiri untuk memudahkan dari percobaan yang akan dilakukan gitu. Karena di sini juga dihasilkan dari prompt dari AI, sehingga di sini pasti yang paling mudah. Kemudian ini adalah program untuk dari serial komunikasi dari Arduino-nya. Kemudian ini untuk koneksi Arduino melalui dari serial port. Kemudian ini ketika kondisinya, ketika memang ada kesalahan, maka program akan disconnect, kondisi disconnect-nya. Di sini instruksi untuk dari Arduino-nya. Kemudian ini untuk membaca data serial dari Arduino. Kemudian ini untuk mendapatkan list serial available dari serial port. Kemudian ini selanjutnya ada GUI utama dari pengaturan dari sine wave-nya. Terus ini masih ke bawah, ini dari program untuk koneksi dari panelnya. Kemudian ini untuk frekuensi dari sine. Kemudian ini untuk GUI untuk dari frekuensi dari PWM. Ini untuk pengaturan dari GUI untuk duty cycle-nya. Ini display dari program untuk menunjukkan nilainya, displaynya. Ini program untuk dari button pada GUI-nya. Ini status bar untuk melihat dari nilai yang sedang dihasilkan. Terus di sini untuk update dari slider ketika diubah itu nilainya. Di sini update untuk programnya. Terus mungkin cukup untuk pembahasan dari Arduino-nya. Selanjutnya kita akan berpindah ke program dari ESP. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan dari program dari Arduino, cuman memang di sini dikhususkan untuk dari ESP-nya itu sendiri. Pun program library-nya masih sama, Arduino.h. Sedikit berbeda dari penggunaan pin, yaitu 6 dan 7, baud rate-nya sama. Kemudian untuk konfigurasi dari pin untuk ESP-nya, konfigurasi dari PWM-nya, frekuensi PWM-nya. Selanjutnya ini variabel dari modulasi. Terus ini variabel timer. Terus di sini ada deklarasi verbal declaration. Selanjutnya di sini ada hardware timer untuk interrupt. Di sini ada rumus untuk menghitung dari sinyal pulsanya, nilai pulsa sinyalnya. Kemudian ini modulasi rumus untuk dari modulasi duty cycle. Kemudian di sini untuk konversi gitu, rumus untuk konversi untuk menjadi nilai PWM. Kemudian ini kemudian setelah dikonversi, maka ini adalah yang akan dihasilkan dari PWM-nya. Terus ini void setup-nya seperti ini. Di sini untuk update dari frekuensi dari LEDC-nya. Terus cukup pembahasan untuk dari program utamanya. Kita selanjutnya akan berpindah dari program GUI-nya. Masih sama, tidak jauh berbeda dari GUI-nya. Mungkin sedikit berbeda di tampilannya. Nah, ini masih sama juga. Ini preset panel. Di sini perbedaannya yaitu di awal yang program untuk dari GUI Arduino ini masih manual, sedangkan di sini sudah diatur dari percobaan masing-masing percobaannya, sehingga di sini hanya menekan saja gitu. Ketika ini tombol misal percobaan satu ditekan, maka dia akan menghasilkan dari nilai ini PWM 10 kHz, sine 50 Hz, duty cycle 30%.
Jadi lebih sederhana lah, lebih sederhana dan lebih cepat dibandingkan dengan yang GUI yang Arduino. Kita harus mengubah nilainya secara manual. Nah, di sini sudah otomatis lah atau sudah tersedia gitu, seperti itu. Terus ini masih sama, tidak jauh berbeda dengan percobaan sebelumnya. Mungkin cukup untuk pembahasan dari program dari ISP maupun dari Arduino maupun dari GUI masing-masing GUI-nya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke berikutnya, akan masuk ke percobaan yang telah dilakukan. Baik, ini kita akan melakukan percobaan yang pertama di mana di sini menggunakan rangkaian LC filter, di mana kita menggunakan frekuensi PWM 20.000, kemudian frekuensi sine wave 51 Hz dan amplitude sebesar 50%. Dan berikut adalah rangkaiannya, di mana ini adalah hasil ketika sebelum dan sesudah gitu, di mana rangkaian yang channel yang pertama itu belum dimasukkan disambungkan ke rangkaian, dan rangkaian yang kedua ini adalah hasil dari filter, dimana tujuan dari rangkaian ini yaitu merubah gelombang grafiknya menjadi lebih halus, karena rangkaian LC ini berfungsi sebagai filter, khususnya filter low pass itu sendiri, dimana terdapat dua komponen, yaitu ada kapasitor dan induktor. Nah, itu kapasitor sendiri menahan perubahan arus secara cepat, sedangkan kapasitor itu menahan perubahan tegangan secara cepat. Nah, sehingga ini akan menghasilkan dari gelombang yang halus, karena frekuensi yang tinggi seperti noise, harmonik, dan PWM ini diredam, kemudian frekuensi utama tetap bisa lolos dan ripple-nya berkurang. Nah, ini channel 1 osiloskop dihubungkan sebelum melewati dari rangkaian LC, dan yang ini channel 2 ini setelah melewati LC. Nah, terlihat perbedaannya, yaitu grafiknya menjadi lebih halus gitu, dimana yang channel 1 ini masih banyak noise-nya. Nah, karena dimasukkan di sebelum rangkaian LC, dan yang kedua ini setelah melewati LC. Nah, terlihat sangat berbeda, yaitu signifikan grafiknya sinusoidal dengan lebih halus seperti itu. Percobaan selanjutnya kita akan membuat modulasi sine wave menggunakan Arduino Mega 2560 dengan variasi yang pertama, yaitu PWM 10.000 kHz, sine wave 50 Hz, dan duty cycle 40%. Dan berikut adalah hasilnya. Selanjutnya, frekuensi PWM 10.000 Hz, sine wave 50 Hz, dan duty cycle 90%. Dan ini adalah hasilnya juga. Selanjutnya yang ketiga, yaitu PWM 10.000 Hz, sine wave 100 Hz, dan 40% duty cycle-nya. Dan ini hasilnya yang terlihat pada di layar. Selanjutnya, frekuensi PWM 10.000 Hz, terus sine wave 100 Hz, dan duty cycle 90%. Dan itu adalah hasil yang tertampil pada osiloskop. Selanjutnya kita yang kelima, yaitu PWM 25 kHz, sine wave 50 Hz, dan duty cycle 30%. Dan itu hasilnya. Selanjutnya yang ketiga adalah PWM 25 kHz, sine wave 50 Hz, dan duty cycle 80%. Dan yang ketujuh yaitu 25 kHz untuk PWM, sine wave 75 Hz, dan duty cycle 25%. Dan yang ke-8 yaitu PWM 25 kHz, sine wave 75 Hz, dan duty cycle 75%. Kemudian itu adalah ya hasilnya yang pada osiloskop. Selanjutnya yang ke-9 50.000 kHz untuk PWM, sine wave 30 Hz, dan duty cycle 20%. Dan hasilnya pada osiloskop terlihat sangat jelas. Dan kemudian yang terakhir ada PWM 50.000 kHz, sine wave 80 Hz, dan duty cycle 70. Selanjutnya kita akan beranjak ke percobaan yang ketiga, di mana pada percobaan ini kita mengganti microcontrollernya menjadi Wemos Lolin 32 S2 mini, dan ini adalah rangkaiannya. Dan kita juga mengubah dari GUI-nya supaya mudah dalam percobaan perubahan variasinya, dimana kita membuat variasi 1 sampai variasi 10. Dan ini percobaan variasinya kita sudah sesuaikan dengan parameternya. Nah, itu ini adalah hasil dari grafik pada osiloskopnya. Kemudian kita beranjak ke variasi yang kedua. Nah, ini hasilnya sudah tertampil juga bagus pada osiloskop. Kemudian di variasi yang ketiga ini dan berikut adalah hasil yang tertampilnya. Selanjutnya pada variasi yang keempat, nah ini juga masih terlihat jelas gitu pada osiloskop. Lanjut ke variasi yang kelima.
Ini adalah hasil yang tertampil pada osiloskopnya. Kemudian lanjut di variasi yang keenam. Ini masih bisa juga tertampil dengan jelas pada osiloskop. Lanjut kepada variasi yang ketujuh. Nah, ini dan berikut adalah hasilnya. Kemudian lanjut di variasi yang ke-8. Nah, ini hasilnya. Terus lanjut ke variasi yang 9, dan ini adalah hasilnya. Dan kemudian yang terakhir yaitu variasi yang ke-10, dan berikut adalah hasil yang tertampil grafik pada osiloskopnya. Oke, sekarang kita lanjut ke percobaan yang keempat, di mana pada percobaan ini masih sama dengan percobaan sebelumnya. Namun di percobaan ini kita menggunakan beban gitu, di mana bebannya ini ada lem tembakan dari lem tembak. Dan sebelumnya ini kita tidak menggunakan beban, dan ini kita menggunakan beban dan menggunakan 10 variasi yang sama dan menggunakan GUI yang sama. Nah, ini terlihat dari grafiknya ini seperti terpotong ya. Dari masing variasi yang pertama ini. Kemudian di variasi yang kedua juga sama, terlihat. Variasi yang ketiga juga masih sama. Nah, ini kemungkinan terjadi karena penggunaan dari beban pada percobaan, sehingga dia grafiknya ini terpotong gitu. Kemudian pada beberapa variasinya juga menghasilkan dari grafik yang punya mirip-mirip. Nah, dari variasi 1, 2, 3, dan 4 dan selanjutnya itu menggunakan masih menghasilkan grafik yang sama, pun seterusnya hingga dari variasi ke-10 akan menghasilkan grafik yang sama gitu, yaitu grafik yang terpotong karena penggunaan dari beban lem tembak itu sendiri gitu.